Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian hadis kita yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita mengkaji hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu was tsalasun. Hadis yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'dhan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia itu diberikan wewenang, diberikan hak, diberikan kebebasan terhadap pengakuan mereka, maka pasti akan banyak orang-orang yang mengaku harta orang lain itu adalah miliknya. Termasuk juga darah orang lain itu pun juga adalah miliknya. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi yang harus kita camkan dengan baik bahwasanya pembuktian itu diserahkan wewenangnya kepada orang yang mengaku-ngaku tadi. Sementara sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari suatu tuduhan. Haditsun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadza wa ba'duhu fi sahihain. Ini merupakan hadis hasan diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Akan tetapi ada sebagiannya yang itu terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, para pemirsa, hadis ini ingin memberikan suatu ketentuan bagaimana tata cara penyelesaian suatu sengketa di antara dua orang atau lebih. Si A itu ketika dia mengaku sesuatu itu miliknya, maka harus ada buktinya. Contoh misalnya, saya punya sepeda motor, kemudian sepeda motor saya diambil oleh orang, ini misalnya. Kemudian saya ketemu dengan motor itu, kemudian saya ingin mengambilnya kembali dengan alasan itu motor saya. Maka saya katakan kepada yang mengambil, ini motor saya bilang. Nah, untuk memperkuat bahwa itu motor saya, maka saya harus melampirkan bukti. Apa bukti bahwa itu motor saya? Paling tidak misalnya STNK-nya atau BPKB-nya kita punya tidak. Kalau tidak ada, apa yang kemudian, ada nggak saksi-saksi yang memang tahu bahwa itu adalah motor saya? Kalau tidak, ya maka tidak bisa kita aku-aku, tidak bisa kita klaim. Maka ini merupakan salah satu ketentuan yang diberikan oleh agama kita, betapa hebatnya Rasulullah SAW dulu mengelola dan mengatur adanya persengketaan yang terjadi di antara dua pihak. Jadi sebelum adanya sebuah mekanisme hukum, baik itu hukum acara pidana misalnya atau hukum acara perdata, dasar-dasarnya itu Rasulullah SAW pun itu sudah mengaturnya. Ini luar biasanya. Dan sebaliknya juga siapapun yang mengingkari suatu tuduhan, maka dia pun harus siap untuk disumpah. Ya, misalnya saya dituduh mencuri,
maka saya katakan saya tidak mencuri. Ketika saya mengatakan saya tidak mencuri, maka saya harus siap untuk bersumpah. Nah, sumpah ini tentu adalah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia telah berani bersumpah atas nama Allah, maka ya sumpahnya harus diterima. Hanya saja kalau zaman sekarang sumpah ini kan kayaknya kok mudah banget gitu. Ya, kalau kita lihat ada suatu sengketa di suatu pengadilan, itu para saksi misalnya bahkan yang tersangkanya itu disumpah bahkan di atas kepalanya sudah diletakkan kitab suci ya, tapi bisa saja pengingkaran itu terjadi. Toh ternyata ketika dibuktikan, meskipun di awalnya sudah bersumpah, pada tahapan berikutnya pembuktian terbukti bersalah. Artinya apa? Ya, sumpahnya hanya sumpah-sumpahan. Dan ini yang justru sekarang orang tidak lagi takut kepada Allah, ya, hanya demi membela diri, ya, tidak mau dianggap sebagai bersalah. Meskipun dia bersalah, dia rela untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah palsunya itu tadi. Maka ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang melakukan atau terjadi persengketaan untuk berhati-hati di dalam dan serius di dalam menyelesaikan persengketaan itu, bukan hanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, tetapi yang paling penting setiap kita harus tahu dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil dibandingkan dengan hakim-hakim yang ada di dunia. Kita mungkin bisa saja mengelak di hadapan hakim, kita bisa berbohong di hadapan hakim, tetapi kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mungkin bisa saja ketika disumpah itu mengingkari sumpahnya, tetapi nanti di hadapan Allah kita tidak bisa menghindari dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik ya, akui saja ketika kita keliru, ketika kita salah, kemudian di hadapan hakim dan persidangan atau di ruang pengadilan, ketika keliru, akui saja kekeliruan itu. Dan mudah-mudahan dengan itu akan mampu mengurangi hukuman kita nanti di akhirat. Nah, para pemirsa, dari hadis ini, maka Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa amwalun wa a'radun wa dima'un nasi mahfudatun wa masunatun. Bahwasanya harta kita, kehormatan kita, darah kita itu betul-betul harus dijaga atau mendapatkan hak atau mendapatkan perlindungan secara agama dan secara peraturan hukum. Maka Islam jauh-jauh hari memang sudah menjamin ini sebenarnya, dan itu menjadi kewajiban bagi kita untuk bersama-sama menjaga kehormatan diri, menjaga harta kita, menjaga darah kita. Dan dalam konteks persengketaan, bukti, saksi itu menjadi sesuatu yang penting, yang itu tidak mudah kita abaikan. Karena salah satu hal yang meyakinkan bahwa kita bersalah atau tidak, orang lain bersalah atau tidak, itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya pembuktian, bukti-bukti yang disertakan di dalam proses pengadilan hukum. Nah, mungkin ini saja para pemirsa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita membela diri di hadapan pengadilan meskipun sebenarnya kita dalam posisi yang salah atau posisi yang keliru. Dan mudah-mudahan dengan ini semuanya kita akan semakin mengerti bahwa hak-hak kita itu harus kita jaga, harus kita lindungi, termasuk hak sesama manusia itu harus sama-sama kita jaga, sama-sama kita lindungi dan tidak boleh kita langgar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.